Manusia pertama tiba di Australia, sekitar 60.000 tahun yang lalu. Setidaknya sama pentingnya dengan perjalanan Columbus ke Amerika atau ekspedisi Apollo 11. Manusia purba adalah satu-satunya spesies mamalia yang benar-benar global. Sejak berevolusi di Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu, Homo sapiens telah berkembang pesat di seluruh dunia. Bukti keingintahuan spesies kita dalam menjelajahi lingkungannya, dan kreativitas dalam beradaptasi dengan habitat yang berbeda. Secara khusus, banyak peneliti berpikir bahwa kemampuan manusia untuk mengeksploitasi lingkungan pesisir adalah kunci penyebaran cepat mereka di sepanjang pantai selatan Asia. Bahkan flora dan fauna Australia yang sangat berbeda terbukti tidak menjadi penghalang. Manusia mungkin telah tiba di benua itu sejak 60.000 tahun yang lalu, meskipun tanggal paling awal masih kontroversial. Kelompok-kelompok kecil mungkin telah berkunjung jauh lebih awal, tetapi sebagian besar bukti menunjukkan kolonisasi Australia yang meluas hanya sekitar 45.000 tahun yang lalu, pada waktu yang hampir bersamaan dengan kedatangan Homo sapiens di Eropa. Spesies hominin lainnya. Homo sapiens adalah hominin pertama yang tiba di Australia. Namun, di beberapa bagian Eurasia, manusia memang menghadapi persaingan. Pada saat manusia mencapai Eropa, Neanderthal telah berada di sana selama sekitar 250.000 tahun, berevolusi dari nenek moyang yang sama dengan manusia modern, Homo heidelbergensis, dan mereka beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di wilayah tersebut. Lebih jauh ke timur, di Gua Denisova di pegunungan Altai Rusia, terdapat bukti spesies misterius Denisovan yang hanya diketahui dari DNA mereka. Dan di Pulau Flores di Asia Tenggara, fosil spesies lain yang mungkin, Homo floresiensis pendek berotak kecil berasal dari hanya 18.000 tahun yang lalu, meskipun beberapa peneliti percaya ini hanyalah manusia modern yang menderita beberapa bentuk penyakit. Dari semua spesies ini, Homo sapiens adalah satu-satunya yang bertahan dan terus menjajah dunia baru. Beringia, jembatan darat antara Rusia dan Alaska, terbuka ketika permukaan laut turun akibat zaman es, memungkinkan manusia mencapai Amerika dari Asia Timur Laut. Tanggal pastinya masih kontroversial. Perkakas batu dari C, budaya Clovis, berusia 13.000 tahun pernah dianggap sebagai milik manusia paling awal di dunia baru. Situs-situs yang lebih tua sekarang diketahui, tetapi banyak dari tanggal-tanggal sebelumnya, khususnya di Amerika Selatan, tetap menjadi perdebatan sengit. Jejaring sosial. Sampai lebih banyak bukti ditemukan, nasib Denisovan dan Homo floresiensis tetap tidak diketahui, sementara penelitian terbaru menunjukkan Neanderthal punah sekitar 40.000 tahun yang lalu. Banyak peneliti percaya bahwa kecerdasan Homo sapiens sangat penting untuk keberhasilannya di wilayah asal spesies lain dalam menghadapi perubahan iklim sekitar waktu maksimum glasial terakhir. Secara khusus, diperkirakan bahwa mereka juga dapat mengandalkan jaringan sosial yang lebih luas daripada spesies lain tersebut, aset yang terbukti penting baik untuk bertahan hidup di masa sulit, maupun untuk membantu mereka menjajah lingkungan asing yang mereka temui saat mereka berkembang di seluruh dunia. Dunia, mungkin mengikuti kawanan hewan. Homo sapiens, satu-satunya hominin yang tersisa. Tidak ada bukti kekerasan antara manusia dan spesies lain. Memang, DNA manusia modern menunjukkan jejak kecil gen Neanderthal dan Denisovan, menunjukkan bahwa beberapa individu dari setiap spesies kawin silang, meskipun jarang. Meskipun Neanderthal adalah pembuat perkakas batu yang terampil dan pemburu yang hebat, manusia modern mungkin lebih cepat beradaptasi, dan oleh karena itu lebih mampu mengatasi perubahan iklim yang cepat, yang terjadi seiring dengan kemajuan zaman es. Mereka mengembangkan peralatan batu baru, serta teknik yang memanfaatkan sumber daya seperti tulang dan tanduk. Mereka juga membangun jaringan dukungan yang luas, memungkinkan berbagai kelompok mengumpulkan sumber large daya dalam jarak yang jauh, meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup.
Kemampuan beradaptasi budaya inilah yang memungkinkan manusia mengungguli sepupu mereka untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang semakin tidak terduga.